Sobat Kairos, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini, tertulis dalam Amsal 3 ayat 16. Begini firman Tuhan. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Menuju Hidup Bermakna. Ketika seseorang merayakan ulang tahun kelahiran, dia akan merasa sangat senang saat menerima ucapan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, dan seterusnya. Ada pula yang menambahkan dengan harapan-harapan lainnya, misalnya, semoga sehat dan sukacita selalu ya. Semoga sukses dalam pendidikan ataupun pekerjaan. Semoga lekas dapat jodoh ya. Tentunya bagi yang belum punya jodoh. Bagi yang merayakan ulang tahun perkawinan, mereka juga senang menerima ucapan selamat panjang umur. Semoga langgeng sampai kakek nenek. Namun yang menjadi perenungan bagi kita saat ini ialah, apakah umur panjang, kekayaan yang melimpah, dan kehormatan yang dimiliki selalu menjadi ukuran hidup yang bermakna? Bagaimana jika seseorang tidak menggapai umur yang panjang, tidak memiliki kekayaan dan kehormatan? Apakah hidupnya justru dikatakan tidak bermakna? Bukankah Tuhan Yesus wafat di usia muda, sekitar 33 tahun? Bukankah Tuhan Yesus mati di kayu salib di antara para penjahat? Lalu, pantaskah kita menyebut bahwa hidup Tuhan Yesus tidak bermakna? Tentu tidak. Jika rahasia hidup bermakna bukan diukur dari panjangnya umur seseorang, bukan pula diukur dari banyaknya dan luasnya kekayaan serta tingginya jabatan, lantas diukur dengan apa? Inilah rahasia hidup bermakna menurut penulis kitab Amsal, yaitu hidup di dalam hikmat Allah. Bagaimanakah hidup di dalam hikmat Allah itu? Pertama, takut akan Tuhan. Hikmat Allah akan membimbing orang takut kepada Allah. Sebagaimana yang tertulis dalam Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sikap takut kepada Allah akan menggerakkan orang percaya untuk menyadari bahwa umur, kekayaan, dan kehormatan datangnya dari Allah. Dan suatu waktu dapat kembali kepada Allah jika kita tidak setia kepada Allah Sang Pemberi Hikmat. Karena itu, kita harus tetap setia kepada Allah dan mensyukuri segala pemberiannya untuk kemuliaannya. Yang kedua, mewariskan warisan yang bermakna. Hikmat Tuhan akan menggerakkan orang percaya untuk berjuang mewariskan warisan yang bermakna. Ketika melayani di dunia, hidup Tuhan Yesus sangat singkat. Namun sekalipun singkat, Kristus mampu mewariskan perubahan total dalam sejarah peradaban dunia. Sekalipun Tuhan Yesus tidak pernah mendirikan sekolah, namun banyak sekolah yang berdiri karena terinspirasi oleh ajaran Kristus. Sekalipun Tuhan Yesus tidak pernah mendirikan rumah sakit, namun banyak rumah sakit yang dibangun untuk meneruskan pelayanan dan kepedulian Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus tidak pernah membangun gereja, namun banyak gereja yang dibangun karena terinspirasi oleh cinta kasih
Tuhan Yesus. Sobat Kairos, di tengah pandemi COVID-19 saat ini pun, orang percaya dapat dimampukan Roh Kudus untuk meneladani belas kasihan dan kepedulian Tuhan Yesus terhadap sesama. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap pakai masker, rajin mencuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Median KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Median KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.